Sudah dok, sudah kelihatan tapi belum di slideshow dok. Ini udah kelihatan sekarang? Sudah slideshow dok. Oke. Teman-teman kalau ada sesuatu bisa chat ya di chat ya. Oke, so moga-moga suara saya cukup jelas, Mbak Andri. Suara saya cukup jelas, Mbak Andri? Sudah jelas, Oke. dokter. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya mau nyari ini apa namanya ini? Pointer saya kelihatan nggak ya? Kira-kira. Kelihatan dok. Kelihatan, ya? dokter. Kelihatan ya, Ruth? J, dok. Oke. J, dok. So ini adalah echo pasien yang normal. Kita lihat ini left ventricle, ini left atrium, di mana left ventricle ini gerakannya cukup baik. Kalau tata laksana kita jelek, ya akhirnya kayak gini. Ejection fraction jadi turun. Kalau tadi pasiennya masih bisa sepedaan, kan sekarang lagi musim sepedaan nih. Nah, kalau yang kayak gini, sepedaan baru sekian meter aja sesek deh. Nah, ini yang bikin saya tekankan sama teman-teman bahwa pada sore hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana sih melakukan tata laksana pasien dengan non ST elevasi ACS gitu ya. Oke. Supaya pasien kita nggak sampai seperti ini gitu. Cuma memang harus diakui selalu ada anomali ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Johan bahwa pada peningkatan troponin juga tidak selalu suatu ACS gitu ya. So, bahkan beberapa pasien meninggal tuh karena tata laksana kita yang mungkin kurang tepat. Ya. Jadi yang penting adalah pada ST elevasi, non ST elevasi ACS ini kita harus menegakkan diagnosa dengan cepat juga. Jadi pada pasien dengan chest pain, ya, nah ini ada di guideline bahwa nyeri pada non ST elevasi ACS ini adalah terutama pada jenisnya seperti ini, yaitu kalau nyerinya di atas 20 menit, terutama pada waktu istirahat udah nyeri banget, atau dia baru dulu nggak pernah, sekarang nyeri, atau kemarin memang kadang-kadang sudah nyeri, tetapi dengan istirahat langsung hilang. Sekarang istirahat pun tetap nyeri terus. Nah, berarti ada destabilisasi. Atau pasien habis infak, entah itu di PCI atau enggak, tapi kemudian terjadi angina. Ini berarti kita harus curiga ini suatu ACS ya. Dan ini cerita aja di Amerika bahwa pada pasien 130 juta pasien yang datang dengan nyeri dada itu ternyata 130 juta pasien yang datang itu 8 juta dengan chest pain, yang 3 juta pulang. Tapi ternyata dia 40 ribunya itu infak. Nah, ini menunjukkan bahwa di Amerika yang segede gaban kayak gitu, itu ternyata juga ada misdiagnosis juga gitu. Jadi teman-teman apapun yang di daerah nggak usah terlalu kecil hati, tenang aja. Nah, teman-teman harus tahu bahwa memang manifestasi dari penyakit jantung koroner itu macam-macam. Ada yang silent ischemia, jadi pasiennya memang asimptomatik. Tapi sebenarnya ada stenosis di pembuluh darah koroner. Ada yang stable angina, jadi pasiennya jalan agak jauh baru nyeri, istirahat langsung hilang. Atau yang ini, ACS nih. Ya, karena ACS ini biasanya dihubungkan dengan adanya suatu ruptur plak. Kalau ini yang plak yang stabil, kalau ini yang ruptur plak. Tapi bisa juga CAD ini tiba-tiba manifestasinya adalah aritmia, heart failure, atau bahkan sudden death. Nah, ini adalah bagan kita pada pasien dengan assessment kita pada pasien dengan ACS, yaitu bisa menjadi suatu ST elevasi, jelas ini, atau ST depresi, kemudian ada juga yang T inversi. Pada kondisi dua ini yang kita masuk ke non ST elevasi ACS. Di sini kita cek cardiac markers, apakah normal, apakah cepat meningkat, ya. Oke. Kalau normal berarti masuk ke unstable angina. Kalau meningkat berarti non ST elevasi, non STEMI maksudnya myocard infarct. Nah, sekali lagi ini ada ini sebenarnya ACS non STEMI atau STEMI. Ya.
Ini sebenarnya bukan non-STEMI, tapi non-ST elevasi ACS ya, yang kemudian bisa masuk ke unstable angina atau unSTEMI. Nah, unSTEMI ini tidak selalu tanpa Q wave. Beberapa juga bisa, walaupun kecil, bisa terbentuk Q wave yang terjadinya suatu nekrose, menunjukkan nekrose. Jadi dulu kita kan mungkin yang teman-teman yang belum baru belajar tahu bahwa oh kalau STEMI nanti jadi Q wave tuh. Ya kan, teman-teman ST elevasinya turun, terbentuk gelombang Q kan gitu. Tapi pada non ST elevasi cuma bisa terbentuk suatu gelombang Q. Nah, patofisiologinya adalah pada yang STEMI itu trombusnya betul-betul mengisi seluruh lumen. Ya. Kalau yang non STEMI ya dia trombusnya parsial aja. Nah, troponnya bisa naik, bisa tidak. Kalau yang tidak naik namanya unstable angina. Tetapi intinya ada ruptur atau erosi dari plak. Nah, ini adalah contoh pada pasien yang non-ST elevasi ACS. Yaitu, lihat ini, masih ada flow di sini. Tetapi di sini sangat sempit. Ya. Nah, trombusnya tidak betul-betul nutup. Beda dengan ini. Nah, ini nutup betul. Ya, ini adalah pasien akan jadi ST elevasi. Kalau ini parsial, sebagian. Nutupnya sebagian. Cuma memang kita tidak boleh menganggap enteng non-STEMI. Kita lihat ini, mortality pada 1 tahun, pada waktu in hospital memang tinggi STEMI. Tetapi pada 1 tahun ternyata non-STEMI juga tinggi. Ya, jadi non-STEMI tidak bisa kita remehkan. Ya. Coba sekarang kita mau main sedikit ya. Teman-teman bisa jawab di chat ya. Oke, teman-teman bisa jawab di chat. Ini saya cuma mau tanya, jawabnya cuma 3, normal, STEMI, atau non-STEMI. Ya, oke, nanti dijawab di chat. Oke, oh, belum. Kuisnya belum. Ini saya masih mau teori dulu. Nah, ini sebelum saya cerita, ini saya mau cerita sedikit tentang resiprokal. Mungkin ini buat teman-teman yang udah advance ini gampang banget, tapi yang baru mungkin pengertiannya harus saya sampaikan. Jadi yang mungkin udah medium ke atas, maaf ya kalau kuliah saya agak lambat ya, karena saya harus mengajari banyak orang. Gitu ya. Jadi, saya mau cerita sedikit tentang ST elevasi dan resiprokal. Jadi intinya, pada STEMI ingat ada reciprocal changes. Artinya, pada 2 lead yang berkebalikan, yaitu di lateral dengan inferior, ini kan berkebalikan. Ketika ada ST elevasi di lateral, maka di inferior biasanya akan ada ST depresi, sesuai dengan arah arus listrik. Nah, misalnya ini, di inferior 23 AVF, dia akan berkebalikan dengan lateral. Ya kan? Karena ini, terutama yang 3 ini relatif berseberangan dengan AVL. Kita lihat, kalau di lead 3 ada ST elevasi, maka di lead AVL akan ada ST elevasi. Dan itu wajar. Kayak V1 dan V6 kan, V1-nya ke bawah, maka V6 akan ke atas. Begitu juga dengan kelainan pada segmen ST ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh nyata. Pasien dengan ST elevasi di 2-3 AVF, kita akan memastikannya dengan apa? Melihat ST depresi di AVL dan 1. Karena kebalikannya kan, inferior, kebalikannya resiprokalnya di 1 dan AVL. Nah, sering pada pasien inferior ini, inferior kan, 2-3 AVF inferior, ini juga didapatkan infak posterior. Kenapa demikian? Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di lead posterior akan kelihatan sebagai ST elevasi. Nah, lihat, ini bagian resiprokal. Jadi ketika ada lead ST elevasi di 2-3 AVF, maka akan ST depresi di 1 AVL. Kebalikannya, 1 AVL akan ST depresinya di sini. Pokoknya ini bolak-balik ke belakang. Tapi kalau anterior, memang tidak punya resiprokal dia, V1, V2, V3, V4. Tetapi kalau posterior ngelihatnya ST elevasi di mana? Tidak ada. Kalau di lead EKG biasa nggak ada. Maksudnya nggak ada itu kita nggak lihat V7, V8, V9 ya.
Di lead 12 lead yang biasa itu nggak tampak. Tapi ingat ada resiprokal di V1, V2, V3. Kalau V4 bisa ya, bisa enggak. Tapi V1, V2, V3. Kita lihat kenapa kok demikian. Kita lihat jantung kan sebenarnya tidak hanya depan aja, dia juga punya dinding belakang daerah sini. Cuma yang kita rekam kan biasanya cuma V1 sampai V6. Nah, ketika ada ST elevasi di sini, ada infak di sini, kira-kira terekam nggak ST elevasinya? Kan nggak terekam, karena di sini tidak ada elektroda yang merekam di sini. Karena itu yang kita andalkan adalah resiprokalnya di V1, V2. Apa resiprokalnya? Ketika ada infak di daerah posterior di sini, maka di daerah sini akan ada ST depresi. Karena ini elevasi kan ke atas, kebalikannya di sini ada ST depresi. Nah, lihat ini. Di V1, V2 akan kita dapatkan ST depresi. Ketika kita lakukan pemasangan lead posterior, nanti caranya gimana dok? Ya nanti bacalah di internet banyak. Itu akan kita dapatkan elevasi di V7, V8, V9. Cuma kadang-kadang elevasinya sedikit aja, tidak selalu tinggi kayak di lead inferior atau yang lain. Mungkin hanya setengah sampai 1 mili. Contoh di lead ini ada ST depresi. Ketika kita lakukan perekaman EKG, nanti kita bagikan ini. Slide saya bagikan. Di V7, V8, V9 akan ada ST elevasi. Ya, jadi ini perekaman 12 lead dengan lead posterior. Nah, cuma satu hal yang harus disampaikan juga, kalau tadi Mbak Isra memperlihatkan bahwa ada loh ST elevasi tapi bukan infak. Tuh, ada kan? Mas Johan juga bilang, ada loh troponin tinggi tapi bukan infak. Ada juga. Sekarang saya mau bilang bahwa ada loh ECG normal tapi pasiennya sebenarnya ACS. Itu bisa. Pada guideline dia bilang sepertiga pasien. Karena itu sangat penting juga kita membandingkan dengan ECG sebelumnya. Kalau pertama kita dapatkan ECG yang normal, maka perlu kita ulang kadang-kadang. Perlu kita ulang. Ya, perlu kita ulang. Oke, sekarang kuisnya jalan deh, mulai. Saya tanya teman-teman, ini kira-kira STEMI, non-STEMI, atau normal? Coba di chat aja. Setelah 3 jawaban, 4 jawaban, saya akan kasih kuncinya. Nulis di chat aja, Mbak. Oke, non-STEMI, non-STEMI. Semuanya non-STEMI. Yakin non-STEMI semua? Oke. Teman-teman yang menjawab non-STEMI, betul banget bahwa ini memang kalau dari sini saja, itu tidak kita lihat ada ST elevasi. Sehingga kita berpikir ini suatu non-STEMI, karena pasien ini nyeri dada. Pokoknya semua yang tak ceritakan ini pasien nyeri dada. Tetapi lihat, saya barusan tadi bilang, kalau kita lihat resiprokal di V1, V2, V3 ada ST depresi, maka kita curiga suatu STEMI posterior. Gitu. Mungkin bukan STEMI posterior, mungkin saja. Tetapi paling penting kalian sebutkan ada tidaknya STEMI posterior. Jadi kalau kita tidak punya suatu lead V7, V8, V9, kita membacanya suspek. Nah, ada yang bilang possible STEMI posterior, mungkin. Nah, dipastikan dengan V7, V8, V9. Ya, oke. Terus soal berikutnya, oke. Nah, ini soal 92 yang kemarin. Ini STEMI atau non-STEMI? Sebenarnya sudah tak jawab sih. STEMI? Non-STEMI? Ayo. Oke, jadi gini. Kalau kita lihat ECG ini ya, maaf nih kurang terang ya, tapi ya enggak apa-apa ya. Kita lihat di sini, satu hal yang kita cari pertama kalau pada ECG yang kita curiga koroner, melihat adanya ST elevasi. Kita lihat, sebenarnya sudah tak jawab lewat video saya, bahwa cuma saya memastikan ya, ini ECG-nya irama sinus, lihat P, GRS, 1P dikali GRS, berapa kali menit, kurang lebih sekitar
85 kali per menit, aksesnya 1 positif, AVF positif. PR interval normal enggak? Normal. Ya kan? Ada bundle branch block V1, V6 nggak ada. Oke, kemudian kita cari hipertrofi, ada nggak? Nah, di sini memang kesannya ada S yang dalam di sini dengan R yang tinggi di sini. Ya, high voltage. LV high voltage. Tidak selalu LVH, tapi kita catat di situ. Ini bisa suatu LVH. Kenapa kok tidak LVH juga? Karena aksesnya normal. Biasanya pada LVH menjurus ke LAD, kemudian ada left atrial abnormality di sini ya. Tapi pada nomor 7, langkah ke-7 adalah ada tidaknya koroner. Kita lihat di sini, satu-satunya yang khas ada ST elevasi adalah di V1. Ya, kurang lebih sekitar 1,5 mili. Oke, 1,5 mili bisa memenuhi syarat sebagai suatu ST elevasi. Tapi kan dia harus punya teman. Temannya di mana? Di V2 misalnya. V2 ini ST elevasinya tidak terlalu khas. Ya, mana ada? Mungkin sekitar 0,5, nggak terlalu khas. Tetapi di sini ada gambaran bifasik gelombang T. Ini juga ada gelombang bifasik gelombang T. Ya, kalau teman-teman sudah mengikuti, nanti bisa dibuka. Makanya teman-teman yang sudah gabung ke grup, nanti coba klik pin message, di situ ada channel Telegram. Memang maaf untuk masuk channel Telegram itu linknya tidak saya share. Kenapa? Karena supaya teman-teman yang masuk ke channel itu benar-benar teman-teman yang ingin belajar. Gitu ya. Di channel Telegram itu ada ringkasan dari soal-soal yang lama. Nah, ini namanya Whelan syndrome. Whelan syndrome. Nah, Whelan syndrome ini ada beberapa buku yang bilang ini sebagai suatu ekuivalen STEMI. Ekuivalen, tetapi bukan STEMI. Karena ketika kita ngomong STEMI dan golden period-nya masuk, maka pasien boleh dong kita kasih trombolitik. Padahal pada Whelan boleh enggak kita kasih trombolitik? Enggak boleh. Enggak ada di guideline Whelan dikasih trombolitik itu enggak ada. Jadi artinya kita tidak bisa bilang ini sebagai STEMI. Ini equivalent STEMI, tapi bukan STEMI. Ini tetap masuk ke non-ST elevasi ACS atau non-STEMI. Gitu. Karena bisa aja pada Whelan ini troponinnya normal. Gitu. Bisa. Bisa. Kalau teman-teman baca, pada Whelan ini troponnya normal. Lihat, tidak ada ST elevasi yang signifikan. Tetapi ada ST depresi. Lihat ini. ST depresi, ST depresi, ST depresi, ST depresi. Yang masif di semuanya. Teman-teman bisa juga ngomong, duduk, FVR-nya juga positif, kayak suatu apa? Suatu apa? Left main occlusion. Bisa. Hah? Itu tadi. Oke, sekarang nomor berikut ini. Kira-kira ini STEMI atau non-STEMI? Ayo. STEMI atau non-STEMI? Jawab dulu. Oke. Oke, ya bagus. Ada yang jawab STEMI, ada yang non-STEMI. Ini, kalau teman-teman lihat, pertama yang khas banget, saya tahu bahwa teman-teman khas banget melihat, itu adalah ST depresi di 3 sama 2, 3, dan AVF. Oke? Saya lihat, ini khas banget. Oh, ini ST depresi, dok. Non-STEMI, dok. Oke. Satu hal yang saya ingin tekankan sama teman-teman, tadi saya sudah ngajarin tentang resiprokal. Ya kan? Nah, ketika ada ST depresi kayak gini di 2-3 AVF, pastikan ada tidaknya resiprokal yang menunjukkan suatu ST elevasi. Kita lihat di sini, di 1, ini nggak terlalu jelas banget, tetapi di AVL jelas ada suatu slightly ST elevation. Kemungkinan pasien ini ketika kita ikuti lewat ECG berikutnya, ini sebenarnya adalah suatu STEMI tapi yang high collateral, 1 sama AVL. Jadi, pikiran pertama ketika ada ST depresi, saya cuma lewat EKG ini, saya cuma mengingatkan teman-teman, ketika ada ST depresi di 2-3 AVF, pikirkan ada tidaknya ST elevasi di 1 AVL. Walaupun kelihatannya tidak terlalu jelas. Oke. Terus berikutnya, ini sekarang soal 93 yang hari ini ya. Oke. Jadi soal 93 hari ini, teman-teman nganggap ini non-STEMI atau STEMI?
Soal 93 bisa dijawab. Waktunya masih setengah jam. Non-STEMI ya. Old myocard infarct, tapi bukan STEMI ya. Oke, setuju. Jadi pada pasien ini kita lihat irama sinus apa enggak? Irama sinus ya, berapa kali per menit? Sekitar 90 kali per menit ya. Aksesnya normal apa enggak? Kita lihat aksesnya 1 positif, AVF positif, so normal. Kemudian PR interval. Ada teman-teman di grup yang menjawab ini suatu WPW. Tapi kalau teman-teman lihat betul, kalau di Zoom lah, kalian bisa download ya di Zoom, ini sampai ini itu masih di atas 3 kotak kecil, di atas 0,12. Jadi bukan suatu WPW. Kalau WPW kan harus memendek, kurang dari 0,12. Di sini mungkin 1, 2, 3. Ya 3 kotak lah, mungkin malah lebih sedikit. Jadi artinya kalau ini PR intervalnya normal nggak? Normal menurut saya. Kemudian hipertrofi, bundle branch block ada nggak? Di sini jelasnya ada. Nah, kemudian yang masuk ke nomor 6 adalah ada tidaknya hipertrofi. Kita lihat di sini, lihat, ini pembesarannya 1/4. Artinya ketika yang sebenarnya ini kalikan 4. Jadi misalnya ini sekitar 5 kali 4 berapa? Berarti kan 20. Ya kan? Kurang lebih 20. Kalau ini berapa? Ini 6 ya. 6 kalikan 4 berapa? 24 atau 40 sekian lebih. Artinya dari kriteria ada kriteria lain. Cuma saya memang paling hafal itu sekolah lain, paling gampang. Nah, itu kita lihat di sini ada suatu left ventricle hypertrophy. Tapi memang yang agak mengganjel, kalau ganjel itu apa ya bahasa Indonesia? Cuman kurang pas itu adalah apa? Karena ada persisten S di V5 dan V6. Which is ini agak kurang khas untuk LVH gitu ya. Oke. Itu untuk hipertrofi ventricle. Kemudian kita lihat ada nggak hipertrofi atrium. Kita lihat di lead 2 ini ada P pulmonal. Ya, P pulmonal. Lead 2, P pulmonal. Tetapi lihat di lead V1 ini ada P yang sangat negatif. Di lead V2 memang P negatif. Ingat, harusnya V2 ini tidak P negatif. Tetapi pada pasien dengan gini, kalau bukan hipertrofi, maka lead negatif di V2 berarti letak pemasangannya terlalu tinggi. Gitu. Tapi kalau pada left atrial abnormality, pembesaran left atrium ini kadang-kadang V2-nya juga ikut negatif. Apalagi ininya negatif juga. Artinya pada pasien ini ada biatrial enlargement. Di sini memenuhinya ke arah pulmonal, di sini memenuhinya ke arah mitral. Oke, biatrial enlargement. Berarti cocok kalau ini suatu left ventricle hypertrophy. Data ini cocok. Dan kemungkinan ada suatu ventricle mulai, mungkin ini sudah pasien dengan miopati. Kenapa? Karena mungkin persisten S di sini juga mengarah ke suatu pembesaran ventricle kanan. Dan lihat QRS-nya juga sudah mulai melebar nih. Nah, kalau dia pakai mesin 136 sudah melebar. Biasanya ini menjurus ke arah suatu kardiomiopati. Ya. Kemudian infak. Ya, bagaimana dengan infaknya, koronernya sekarang? Jelas ini menurut saya ada gelombang Q di sini. Q di sini, Q di sini, Q di sini. Ya. Ini jelas ini suatu OMI inferior. Bagaimana dengan OMI anteroseptal atau anterior? Pada pasien ini sebenarnya masih ada gelombang R di V2. Lihat, kalau yang ini tidak kelihatan karena dia 1/4. Di V2, V3 masih ada gelombang R. So, kita bisa sebut ini sebagai suatu poor airwave progression. Nah, poor airwave progression. Satu hal juga, poor airwave progression bisa enggak karena misalnya, sorry maaf, S yang dalam di V1, V2 ini bisa enggak karena LVH-nya? Bisa. Tetapi biasanya yang dalam tidak sampai ke V4. Misalnya V1, V2 dalam, V3 dalam, nah di V4 ini sudah sudah bifasik di sisi gelombang QRS-nya. Tapi ketika V1, V2, V3 masih poor airwave progression seperti ini, kita curiganya ke suatu, menurut saya, suatu old myocard infarct. Juga lihat di lead V5, V6 ini Q-wave nggak ada.
Q-wave di sini, teman-teman kalau yang ngikutin YouTube saya akan tahu bahwa Q-wave di sini ini adalah aktivasi dari apa? Dari septal. Ketika septalnya tidak teraktivasi, ada kemungkinan dia sudah ada infark. Jadi curiganya old myocard infarct. Ya, karena sampai V4 ya kita sebut sebagai anterior. Ya. Jadi kalau ini jelas suatu ECG non-STEMI. Kalau ada teman yang bilang, saya kira ada yang jawab, WPW, maaf saya kurang cocok, ada misplacement kok saya kurang cocok, terus ada yang jawab, pulmonary embolism. Ya, oke. Kita kan nggak ngobatin EKG kan. Jadi pasien tenang-tenang aja, cuma dada tidak nyaman, itu satu. Tidak takikardi juga. Ya. Kalau pulmonary embolism kan paling utama adalah pasien keluhannya jelas, ya, sesak atau nyeri dada yang hebat, misalnya. Dan biasanya kan takikardi ya, takikardi, karena ada relatif hipoksia. Di sini nggak ada, HT-nya sekitar 90-an. Jadi oke, mungkin ada S1, Q3, T3, oke, tetapi menurut saya ini bukan suatu gejala pulmonary embolism. Nah, jadi apa yang sudah saya sampaikan kemarin sudah saya jelaskan di sini. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini menurut teman-teman ini STEMI atau non-STEMI? STEMI atau non-STEMI? Pada ngantuk ya? Non-STEMI, STEMI. Oke, kalau kita lihat yang ST elevasi benar tuh nggak ada. Ya, nggak ada yang jelas betul ada ST elevasi benar tuh nggak ada. Tapi kita lihat ada ST depresi di lead 1 AVL. Tapi ketika kita lihat di lead 2, 3 AVL juga nggak ada ST elevasi. Artinya ini bukan resiprokal. Ini benar-benar ST depresi yang hampir di semua lead. Termasuk anterior dan anterior semuanya ini termasuk ST depresi. Ingat saya tadi bilang bahwa STEMI posterior biasanya disertai dengan inferior, walaupun bisa aja murni posterior, bisa juga. Tapi kalau dilihat ini hampir semua lead. Dan AVR-nya ST elevasi. Ya, ini curiganya ke suatu left main. Left main masuk ke dalam kecurigaan suatu masuk ke left main equivalent itu masuk ke guideline di ST elevasi myocard infarct. Tetapi apakah kita akan melakukan trombolitik pada pasien ini? Nah, itu yang masih belum yakin kalau saya sih. Ini kalau menurut saya lebih memilih untuk dilakukan angiografi. Karena ingat, ketika teman-teman melakukan trombolitik pada pasien yang tidak ada trombus, maka risk bleeding itu tinggi. Sementara manfaatnya belum jelas. Jadi pada pasien-pasien yang seperti ini, saya lebih menganjurkan untuk dilakukan suatu angiografi, PCI. Walaupun menurut guideline mereka bilang bahwa karena saya pernah punya pengalaman, pengalaman kurang baik ya. Pasien kita trombolitik dan kemudian bleeding, kemudian terjadi stroke, dan kemudian meninggal. Bukan serangan jantungnya yang bikin beliau meninggal, tapi trombolitik kita, gitu. Diagnosanya udah tepat betul STEMI, artinya kita tidak misdiagnosa. Artinya maksud saya mau sampaikan bahwa trombolitik ini tidak main-main gitu. Risk bleeding itu selalu ada. Pertanyaannya, sebagai seorang dokter, kita itu prinsipnya kan harus treat our patients like our family. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat pasien. Nah, pertanyaannya, saya terus terang belum pernah baca tuh pada seperti ini dilakukan trombolitik. Manfaatnya bagaimana? Nah, itu yang harus kita cari lagi gitu ya, walaupun di guideline sudah ada. Jadi kalau ini salah satu keluarga saya, EKG seperti ini, saya akan tetap pilih untuk dilakukan angiografi kalau perlu PCI. Kecuali kalau teman-teman lihat di lead posterior, ternyata ada ST elevasi, karena ini ada ST depresi di V2, V3. Bisa, boleh. Kalau lead posterior ST elevasi, tetap termasuk STEMI. Ya. Oke, bagaimana dengan ini? Ini kira-kira STEMI atau non-STEMI?
Halo? Are you there? Iya dok. Oke, tak kirain dong ngantuk. Jadi, pesertanya udah turun ya 230 ya, karena terlalu ngantuk kali ya. Oke, jadi kita lihat yang khas pada pasien ini irama sinus nggak? Irama sinus. Sinus, GRS. Sinus, GRS. 1P diikuti oleh 1 GRS. Oke, dan lain-lain dan sebagainya. Koronernya yang kita lihat adalah adanya ST depresi di 3 AVF. Betul sekali. Tetapi saya tadi sudah bilang, kalau teman-teman lihat ada ST depresi di lead 3 AVF, lihatlah lead resiprokalnya 1 AVL. Ada ndak ST elevasi? Nah, ada STEMI. Ini ada tempat langsung primary PCI. Gitu. Kalau kalian ragu-ragu, aku nggak yakin dok ini suatu STEMI, jangan lakukan trombolitik. Lakukan trombolitik pada pasien yang teman-teman yakin ini suatu STEMI. Kalau nggak yakin, lebih baik aktifkan CAT-TAP itu sesegera mungkin lebih baik. Gitu. Ya. Oke, so yang ini, kalau yang ini STEMI apa enggak? Apa non-STEMI? STEMI atau non-STEMI? Langsung tak jawab aja ya, karena waktunya udah mepet ya. Ini non-STEMI. Ya, karena tidak ada ST elevasi. Tetapi kemungkinan ada left main. Kemungkinan ada left main, mungkin juga. Ini teman-teman boleh masuk ke guideline untuk suatu STEMI, tetapi tetap prefer menurut saya ke arah suatu primary PCI. Ya. Tapi yang jelas tidak ada ST elevasi sama sekali. Saya cuma memastikan teman-teman tidak melupakan melihat ST depresi di 2-3 AVF, ada enggak kebalikannya ada ST elevasi di 1 dan AVL. Karena itu yang paling sering kelewat. Ya. Oke, ini juga sama. Sama apa nih? STEMI atau non-STEMI ya? Kalau teman-teman lihat di sini, lain-lain enggak begitu jelas, tapi di sini ada ST depresi nih. Di V1, V2, V3. Nah, mungkin suatu posterior infarct. Ini suspek posterior infarct, STEMI, masuknya alur STEMI bisa masuk dilakukan suatu lead EKG dulu, lead posterior dulu untuk memastikan. Ya. Ini, ya coba lihat. Kalau ini kira-kira gimana? Ini STEMI atau non-STEMI? Nah, ini satu AVL ada ST depresi nih. Jangan langsung bilang dia non-STEMI dulu. Lihat di 2-3 AVF. Ada enggak ST elevasi? Oh, ternyata enggak ada. Jadi benar-benar ini suatu non-STEMI. Ya. Lateral yang kena. Ya, lateral. V4, V5, V6, 1 AVL yang kena. Tetapi tidak ada ST elevasi di 2-3 AVF. Kalau ini STEMI atau non-STEMI? Ada ST depresi di 2-3 AVF. ST elevasi di 1 AVL ada nggak? Nggak terlalu jelas banget ya. Nggak terlalu jelas banget. Mungkin tadi masih non-STEMI, karena di sini ST elevasinya tidak terlalu khas. Bagaimana dengan ini? Ini juga sama, ada ST depresi di 1 AVL, tetapi lead 2-3F tidak ada ST elevasi, jadi bukan STEMI ya. Pokoknya intinya aku cuma memastikan teman-teman ojo langsung bilang non-STEMI, lihat resiprokalnya ada pada ST elevasinya. Ya, gitu. Oke, so ini masuk lagi ke materi ya. Jadi pada pasien yang tadi curiga suatu koroner, jelas dianjurkan untuk lead ECG dalam 10 menit. 10 menit ya, ingat ya. 10 menit, kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Di sini ada risk stratification juga, kalau bisa dilakukan. Nanti tak ajari, walaupun kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi nggak apa-apa. Kemudian ada additional ECG leads, kalau kita belum yakin. Kemudian risk score ini nanti tak tunjukkan. Jadi cek troponin, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Tuhan ya, panjang lebar, bahwa intinya cek troponin. Kalau pertamanya misalnya masih di bawah normal, diulang lagi. Ya, paling tidak 3 jam diulang. Troponin bisa diulang 3 jam. Ini tadi sudah dijelaskan, ada beberapa yang bisa meningkatkan troponin, tetapi bukan suatu infark. Nah, ini adalah suatu tadi intinya peningkatan troponin itu macam-macam ya. Dari tidak ada sama sekali
sampai beberapa takiaritmia, gitu, shock, dan lain bisa troponin naik, termasuk CKD. Ya. Nah, pada pasien dengan non-estelvasi ACS juga dianjurkan untuk echo. Echo. Gimana dengan ini? CT scan, ya ini dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa kemungkinannya itu kecil, gitu, CT scan. Tapi kalau kemungkinannya besar ya jangan CT scan, ke arah angiografi. Jadi misalnya apa sih yang kita berikan di UGD? Ini pasien yang tadi misalnya pasien ini ya, yang tak ini, maaf saya belum sempat mindah. Jadi intinya pasien tadi nomor 92 ini yang kemarin ya, yang ada curiga Wellen ini, apa yang saya berikan pada pasien ini? Karena kemarin belum tak bahas kan, janjinya hari ini ya. Jadi pasien ini saya pasang IV line, kemudian kita, ini soal nomor 92 ya, tindakannya ya. IV line, beri aspirin. Pertama, oleh dokter jaga UGD sudah dikasih clopidogrel 300. Tapi saya tambahi ticagrelor 180. Kenapa? Nanti kalau teman-teman baca guideline bahwa ticagrelor itu lebih bagus pada non-STEMI daripada clopidogrel. Kemudian saya berikan isosorbit sublingual, kemudian PAM, ISDN PAM. Saya berikan statin high dose, waktu itu saya berikan atorvastatin 80 mg. Waktu itu saya berikan beta blocker, ya, karena tensinya baik, pasiennya relatif tidak ada ronchi dan lain-lain, saya berikan beta blocker. S inhibitor tidak saya berikan waktu itu ya. Kemudian saya berikan heparin 5.000 di UGD, IV. Relatif biayanya rendah, tidak terlalu mahal ya, daripada yang lain-lain ya. Ingat ini cuma guideline aja, nanti bisa saya share guideline-nya, intinya ini bisa aspirin, tagrelor. Lihat ini. Clopidogrel direkomendasikan pada pasien yang tidak bisa mendapatkan ticagrelor. Jadi artinya pada pasien non-STEMI itu ticagrelor itu lebih baik daripada clopidogrel. Nah, ini adalah jangan ragu-ragu memberikan kombinasi, karena pada kombinasi itu primary endpoint-nya akan lebih baik. Ya. Nah, kenapa kok ticagrelor lebih baik? Lihat ya, ticagrelor ini dalam waktu 30 menit itu sudah ada efek. Beda dengan clopidogrel, dia butuh 2-6 jam. Artinya ketika kita berpacu dengan waktu, kita lebih baik ticagrelor. Tetapi risk bleeding-nya jadi lebih tinggi. Itu yang harus kita seimbangkan antara risk bleeding. Nanti ada scale-nya tersendiri. Di ini enggak usah deh, intinya gitu. Ini guideline lama ya, tapi cukup baik sih. Kalau mau rapid onset adanya clopidogrel berarti masukkan 600 mg. Ada penelitian yang sampai 900 mg. Jadi teman-teman nggak usah takut, tenang weh. Ya. Nah, kemudian kita memberikan heparin, anticoagulation. Ya, ini nanti ada di guideline. Nah, guideline yang terbaru tidak menganjurkan langsung diberikan beta blocker. Tetapi kalau ada potensinya baik, heart rate-nya masih agak relatif cepat, saya berikan beta blocker low dose. Tetapi harus hati-hati ya. Kemudian oral nitrat intravena atau nah ini amlodipin dan lain sekarang ini guideline lama dan sudah kita tidak pakai. Nah, S inhibitor kita berikan ketika ada heart failure, spironolactone dan lain-lain. Ini dia bilang pada heart failure. Tapi kalau saya, jadi gini, dokter itu tidak berdasarkan guideline saja. Teman-teman punya hak untuk mengobati sesuai maaf tanda kutip pengalaman teman-teman sendiri. Jadi senjata awak EDW ada 3. Evidence based guideline, kemudian patofisiologi kita harus ngerti patofisiologi, kemudian pengalaman kita sendiri. Ya. So apa yang setelah dari UGD tadi, pasiennya jelas ini suatu troponinnya naik, kita cek troponinnya naik, ya. Troponin naik, masuk kemana nih? Kalau pasien dengan non-STEMI ya harusnya di unit yang ada monitornya. Ya. Ada monitornya. Nah, ini yang penting juga adalah kita lakukan namanya TIMI score. Ini kalau teman-teman punya QXMD, punya medical calculator, apapun itu banyak itu bisa kita cek dari sini. Misal pasien tadi usianya berapa tadi ya? 60 tahun. Nah, 1 poin setiap ini ya. Usianya 60 tahun berarti belum.
3 risk factor dia merokok berarti belum. Ini kita nggak tahu. Ada exit deviation ya, betul. 1. Prior 24 jam dia 2 hari sebelumnya udah nyeri-nyeri 2. Ini enggak ada, ini ada. Berarti nilainya 3. Ketika nilainya 3, maka termasuk high risk kalau menurut TIMI score. Ya. 3 ke atas, pokoknya itu high risk. Ada juga gray score. Ada juga ada di QXMD, ada di mana-mana banyak. Kita lihat dihitung skornya gimana. Kalau 140 berarti high risk. Makin high risk, kita makin harus dilakukan sesuatu. Maksudnya gitu. Ya. Kalau ini ada masukannya di sini. Nah, ini. Nah, kalau mau takut ada bleeding, karena kita kan kalau high risk kan kita memberi ticagrelor, memberi clopidogrel, high dose, heparin, dan lain-lain, ya dihitung ini. Bleeding score-nya bagaimana. Nah, kemudian setelah ada high risk, low risk, kita pikirkan kira-kira mau early invasif atau tenang-tenang aja deh, nggak usah ke susu, kita obati dulu gitu. Ya, bisa. Tetapi ternyata dari penelitian, kalau pada pasien yang terutama yang high risk, kalau early invasif dia bisa menurunkan angka kematian dan stroke. Ya. Slide ini juga sama, bahwa intinya kalau semakin dia resikonya tinggi, makin ini juga sama. Intervensi lebih mengurangi angka ini semua. Nah, kalau tadi itu agak susah, misalnya teman-teman ngafalin apa atau buka HP agak susah, maka lihatlah ini di very high risk atau intermediate. Jadi pasien kita lihat nih, pada pasien NSTEMI dia very high risk atau intermediate risk saja. Kalau ternyata very high risk berarti harus segera masuk cath lab. Kalau high risk berarti 24 jam. Intermediate berarti 72 jam. Lihat ini. Ketika very high risk, langsung immediate. High risk, kurang dari 24. Intermediate, kurang dari 72 jam. Kalau low risk, nggak ada di sini semua, so ya nggak usah ke susu masuk ke cath lab. Gitu. Mungkin bisa di CT scan dulu. Ya. Lihat, pada pasien yang troponnya naik, itu sudah masuk high risk. Artinya begitu teman-teman punya pasien di daerah, troponina tinggi, maka itu ada indikasi dilakukan tindakan angiografi dalam waktu 24 jam. Oke, atau teman-teman lihat dia gray score-nya 140 ke atas. Ya. Atau kalau yang atas ini jelas lebih cepat makin baik, orangnya sesak. Ya, ST changes ada kadang-kadang ST depresi ini tambah dalam. Wah, aduh, itu harus segera dilakukan tindakan. Masalahnya adalah ya, satu masalah biaya. Kita harus akui bahwa ada masalah pembiayaan di negeri kita ini. Tapi juga, maaf, teman-teman pertanyakan pada diri sendiri bahwa kita bekerja itu tetap harus memakai hati hati nurani kita. Sekali lagi pertanyaannya gampang. Pasien ini, iki yang Pak Lekku, ini kalau omku, itu tak kirim ke rumah sakit tipe A atau tak simpen di sini gitu, di kabupaten misalnya. Atau bahkan kalau ini ayahku, ini tak simpen di sini atau tak rujuk. Nah, ini yang sampai kapanpun teman-teman harus mempertanyakan pada diri sendiri ketika mengobati atau men-treat pasien. Kalau memang menurut guideline, menurut pengetahuan kita ini harusnya kita lakukan sesuatu yang lain, ya harus kita upayakan. Kecuali kalau pasien menolak, itu beda lagi. Ya. Ini aku cerita tentang pasien kita, 70 tahun, non-STEMI, jelas karena troponnya naik, ada pneumonia dan heart failure, tapi ini sebelum COVID ya, dan shock, karena tensinya cenderung rendah, di bawah 80, kadang-kadang troponnya tinggi, ada leukocitosis, ada ST depresi, ST infection-nya di echo hanya 22%, dan yang berat adalah ada recurrent VT. Sudah on vasopressor. Ya, di lateral, inferolateral ya. Ini sudah saya berikan aspirin, clopidogrel, atau antibiotik. Saya berikan ramipril low dose dan bisoprolol low dose. Ini memang beberapa teman tidak akan ngasih, tapi kalau saya kasih bisoprolol ini sebenarnya sementara sebelumnya saya tunda, tapi karena recurrent VTI ini saya kasih. Trimetazidin dan saya pilih lidocaine ya, bukan amiodaron, walaupun terus terang kalau guideline bilangnya amiodaron, lidocaine sudah keluar. Tapi amiodaron kita ingat dia punya efek hipotensif juga. Jadi ini pedang yang kurang, situasi yang kurang enak. Dia sudah on dobutamin dan norepinephrine. Ini masuk mana ya? Jelas masuk ke very high risk patients. Mau dilakukan PCE enggak?
Nah, sebelumnya kita harus sampaikan ke pasien bahwa dari data itu predicted 30-day mortality pada pas beliau ini sangat tinggi. Jadi setiap mau melakukan tindakan apapun, teman-teman harus sampaikan ke keluarga. Ya. Kemudian kita skor juga untuk kemungkinan adanya kontras nefropati ternyata tinggi. Bahkan 12% resiko terjadi sampai dialisa. Melakukan PCR pada. Akhirnya setelah dengan berbagai pergulatan dilakukan pemasangan lakukan PCR, tapi pertama dipasang IABP dulu. Di kanan kita lihat di sini ada subtotal occlusion di right coronary artery. Kemudian di kiri ada stenosis. Ini di sini. Di left main-nya ada. Left main-nya ada. Lihat ini left main. Left main terbagi dua, LAD sama LCX. Relatif LCX cukup baik. Ada sih lesi di sini, tapi menurut saya kita bisa abaikan. Tapi yang jelas left main, distal left main. Ini distal left main. Kemudian kita wiring dulu, akhirnya diputuskan untuk PCI ini. Kita balon, kemudian kita pasang stand di sini. Pertama stand-nya mau masuk nggak bisa. Akhirnya dibalon lagi, akhirnya stand panjang, akhirnya masuk. Ya, ini penuh dengan perjuangan dan deg-degan, akhirnya masuk. Akhirnya ini yang terakhir di left main, hasilnya cukup baik, left main sudah terbuka baik. Baik. Kemudian baru saya kerjakan di right coronary artery, kita pasang stand, hasilnya cukup baik. Hemodinamik membaik, tapi masih on IABP, tapi urin turun loh. Kemudian kreatin naik, urin tidak keluar, kreatin naik, ternyata akhirnya terjadi hemodialisa. Leukositnya naik, ya. Tapi hemodinamiknya membaik. Ya. Kemudian IABP-nya kita stop, akhirnya setelah 1 bulan opnam dia bisa pulang. Kemudian pasien yang kedua, ini pasien yang tadi, nomor 92 tadi, yang Wellen tadi. Karena ini termasuk high risk, akhirnya besoknya saya angiografi. Hari Jumat pagi kemarin, setelah kita lakukan ini, oke, ternyata left main disease. Jadi left main ini left main dan triple vessel disease. Sorry, triple vessel disease maksud saya. Kita lihat di sini, LCX-nya ada, dan lihat LAD, left anterior descending, di sini ada severe stenosis, dan flow di left anterior descending memang lebih jelek daripada circumflex. Lihat ini ya. Kita lihat di sini, sekali flow, lihat sebentar. Lihat, di circumflex, ujung circumflex sudah terisi. Tetapi yang di LAD, ujung LAD masih sampai sini. Artinya, culpritnya di mana? Masalah utamanya di mana? Di left anterior descending. Dan sesuai dengan Wellen. Ya kan? Wellen selalu berpikir proximal LAD. Nah, di sini dari view lain kita lihat. Nah, di sini, titik sini ya. Yang kanan ada lesi juga. Jadi ini memang maaf agak berat. Ini ada lesi di sini, di distal juga ada. So akhirnya pasien dengan triple vessel disease. Tapi satu hal, pasien ini beliau tidak saat angiografi bahkan sudah tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Akhirnya dengan triple vessel disease kita anjurkan tidak untuk PCI tetapi dilakukan CABG. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas. Lanjut, dokter. Oke. Sudah jam 3 ya. Iya, dok. Saya mau lihat. Tuh kayaknya bisa jawab pertanyaan nggak nih? Pertanyaan Apa, pasti. dok? Tadi ada yang bertanya ya. Tapi intinya, kalau tadi ada yang tanya tentang masalah ST elevasi di AVR ya. ST elevasi di AVR itu bisa masuk ke guideline STEMI. Tapi terus terang, saya belum pernah memberikan trombolitik pada pasien dengan hanya ST elevasi di AVR. Itu belum pernah. Akankah saya lakukan kalau misalnya itu pasien ini saudara saya
saya nggak begitu yakin gitu. Ya, saya nggak begitu yakin. Dulu pernah sih pasien dengan ST elevasi di anterior dan AVR-nya cukup ST elevasi, tapi kemudian dia telah keluar trombolitik dan akhirnya meninggal. Trombolitik, gagal trombolitiknya, akhirnya kita PCI, maaf meninggal di meja kateterisasi pada waktu itu. Tapi karena waktu itu sudah shock juga, sudah dipasang IABP juga, tapi akhirnya ya meninggal. Karena menurut saya sebenarnya seharusnya sejak awal dia sudah angiografi dan PCI. Oke, saya kira demikian. Di daerah tidak ada troponin, bagaimana diagnosis ACS? Ya, agak sulit ya. Tapi intinya kalau dari nyeri dadanya sudah khas, kemudian ada kelainan ECG, ya itu kan sudah 2 dari 3. Ketika sudah 2 dari 3, maka masuk indikasi suatu ACS kan gitu ya. Kalau untuk pulmo saya belum tahu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke grup Telegram, teman-teman bisa lihat Instagram kita di 1 hari 1 EKG. Tulisannya tadi udah tak share di chat ya, 1 hari 1 EKG nyambung aja semua. Kemudian di situ ada link masuk ke Telegram. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Makasih semuanya. Oke, thank you.